Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan kemajuan industri mobil memiliki peran penting di dalam sebuah negara. Untuk itu pameran mobil yang sering digelar bisa menjadi sebuah tolok ukur kesejahteraan sebuah negara. Menurut JK, industri mobil dari hulu ke hilir memiliki efek yang besar. Dari sisi hulu, jika industri itu berkembang, industri kecil lainnya yang menjadi pendukung juga akan berkembang. Sementara dari sisi hilir, dibutuhkan banyak produsen dan penjual suku cadang sebagai penunjang perawatan mobil yang telah dibeli. Pertumbuhan industri mobil juga berdampak terhadap pertumbuhan industri logistik, sehingga pemerintah mulai membangun sejumlah pelabuhan untuk memudahkan pengangkutan logistik. Hal itu disampaikan JK saat membuka Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2016. Pameran mobil terbesar di Asia Tenggara ini menampilkan 31 pabrikan mobil. Tahun lalu, GIAS berhasil menjual 20.000 unit mobil senilai 5,7 triliun rupiah. Untuk memperkenalkan potensi. Produsen mobil mulai tersenyum melihat geliat penjualan mobil. Pengurus Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo memastikan penjualan mobil tahun ini lebih baik dari pencapaian tahun 2015. Lantas faktor apa yang membuat industri mobil lebih optimistis tahun ini? Dan bagaimana persaingan pasar mobil menengah ke bawah seperti mobil low multi purpose vehicle atau MPV dan mobil low cost green car atau LCGC? Untuk membahasnya telah hadir Ketua 1 Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, Yongki D. Sugiarto. Selamat malam Pak Yongki. Selamat malam. Makasih nih sudah capek di GIAS harus datang lagi ke Mandiri Report. Pak Yongki, bicara soal GIAS dulu, penyelenggaraan 2016 ini hari kedua, bagaimana Anda melihat sejauh ini Pak? Ya, GIAS tahun ini memang lebih semarak dibanding tahun lalu ya. Apa semaraknya Pak? Ya, jadi pesertanya lebih banyak, iya kan? Total peserta itu ada 361. 360 stand. Oke, tahun lalu berapa? Tahun lalu di 340-an. Oke. Iya kan? Lalu hampir seluruh APM, agen pemegang merek juga tampil. Kira-kira ada 35, iya kan? Itu tampil semua. Lalu juga produk-produk yang dipasar atau dipamerkan di situ dalam arti kata diperkenalkan juga ada 22 jenis kendaraan. Baru gitu ya? Baru, iya kan? Jadi memang ini luar biasa kali ini, sehingga harapan kami tentunya sangat besar bahwa pameran ini akan menjadi stimulus yang cukup signifikan untuk penjualan masa-masa mendatang ini. Iya kan? Ditambah pula kebetulan dari tanggal 11 sampai 21 itu kita mau mendapat 5 hari libur sebetulnya, 2 kali hari Sabtu, 2 kali hari Minggu, lalu sekali. Ada 17 Agustus kan. Jadi setelah mungkin perayaan hari kemerdekaan ini bisa nanti pada rame-rame lah ke sana. Tapi sudah diantisipasi ya Pak kalau ada pengunjung yang membludak di tanggal-tanggal itu ya? Oh ya pastilah itu Sabtu Minggu dan tanggal 17 Agustus kita sudah hampir pasti itu akan bludak lah di sana. Oke, Pak Yongki, data yang kami terima tahun lalu itu dari GIAS-nya sendiri berhasil menjual 20.000 unit, 5,7 triliun. Kalau tahun ini targetnya berapa nih Pak? Ya sebetulnya kita tidak menaruh target, tetapi kita tentu berharap bahwa angka ini akan dapat dilampaui, iya kan? Mungkin bisa 20.000 ke atas tentunya, ya itu harapan kita karena tadi ada 22 mobil baru. Lebih banyak lagi begitu ya, kan? mobil yang berpartisipasi. Banyak pilihan, ya kan? Dan ya cukup canggih-canggih mobilnya, jadi yang tadinya barangkali belum berminat ganti mobil atau belum berminat beli mobil jadi tertarik ya kan karena jadi, melihat hanya gara-gara datang ke GIAS kemudian jadi berminat untuk beli mobil baru gitu ya kan. Jadi harapan kita tentunya mungkin lebih dari 20.000 pasti dan juga nilai ya kan mungkin 6 triliun barangkali begitu bisa dicapai dalam kurun waktu 11 hari ini. Pak, katanya ada klaim kalau GIAS yang sekarang ini sudah sangat mendunia, representatif, katanya menyaingi Frankfurt Motor Show, Tokyo Motor Show. Oh iya, jadi kalau kita lihat dan bisa disaksikan sendiri di sana bahwa kami memakai lahan kira-kira 96.000 meter persegi. Jadi boleh dikata ini yang terbesar di kawasan Asia, ya kan? Dan juga lahan itu tidak hanya sekedar tempat pameran ini yang luar biasa gitu, semua mengagumi lah istilahnya pameran ini yang sudah bertaraf betul-betul internasional, bisa dilihat bentuk stand-standnya dan lain-lain, ya kan, mereka itu sudah begitu hebatnya dan kita sudah boleh dikata dan ini juga sudah di-endorse oleh OICA. OICA itu satu badan di Paris lokasinya yang katakanlah membawai semua pameran-pameran otomotif di dunia dan
kita Indonesia ini sudah masuk dalam kalender dunia. Oke. Dan bisa dilihat juga, tadi pagi kita juga melakukan satu yang disebut kita bilang automotive conference, ya kan? Itu pembicara-pembicara juga dari luar negeri banyak sekali, internasional. Jadi betul-betul pameran ini diikuti oleh seluruh APM, ditambah tadi dan juga pameran ini kita tidak hanya mengharapkan penonton atau pengunjung dari Indonesia, karena banyak juga asing yang ingin melihat produk-produk yang dipasarkan oleh Indonesia dan diproduksi di Indonesia. Mereka gitu. jadi akan barangkali juga nantinya mengimport ke negaranya dari sini begitu produk-produk yang dimanufaktur di Indonesia. Sekali kalau bisa seperti itu, Pak. Tapi kita sekarang coba untuk bahas lebih luas lagi bicara soal otomotif. Sebetulnya potensi dari pasar otomotif di Indonesia itu seperti apa sih, Pak? Kalau bisa digambarkan? Ya, jadi kita ini kalau kita sudah disebut, kita ini sudah masuk Liga 1 juta. Maksudnya apa itu, Pak? Ya, karena kita sudah berhasil menjual tiap tahun ini di atas 1 juta kan, selama kurun beberapa waktu tahun yang terakhir ini. Nah, jadi memang tahun lalu kita berhasil menjual 1.013.000. Tahun ini kita memang agak tidak terlalu ya bagaimana ya, ada kenaikan, tetapi kita katakan kita juga katakanlah melihat bahwa APBN kita kan juga mencanangkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita 5,3%. Tahun lalu kan kira-kira 4,6, 4,7, sehingga kita juga mengatakan oke, tahun ini mungkin penjualan bisa mencapai 1.050.000, jadi kira-kira hanya naik 5% dibanding tahun lalu. Tetapi tetap tembus di angka 1 juta. Sampai dengan Juni kita berhasil menjual secara keseluruhan 531.000. Oke. Ya, 6 bulan. Berarti jadi harapannya tentunya ya. 6 bulan lagi ini yang ke depan tentunya kan bisalah dapat angka segitu lagi. Jadi 1.050.000 target kita itu dapat dicapai, ya mudah-mudahan bisa lebih dari itu. Oke, Pak, data yang kami himpun juga penjualan mobil dari 2009 sampai 2015 itu tumbuh 18,3% per tahun. Ini faktornya apa sebetulnya, Pak? Ya, yang pasti kan yang saya katakan tadi pertumbuhan ekonomi. Ya kan, itu yang pasti. Yang kedua, ya kita juga lihat bahwa stabilitas keamanan di sini juga terjamin, selama ini kan tidak ada macam-macam lah. Ketiga, suku bunga perbankan juga, BI rate kan juga pada posisi 6,5% hari ini dan bertahan terus. Ya kita harapkan tidak melonjak naik. Kenapa? Karena 70% dari penjualan kita ini kan dilakukan secara kredit atau leasing. Jadi itu sangat berpengaruh kalau misalnya suku bunganya naik dan lain-lain, ya kan. Lalu banyak hal-hal, misalnya penguatan rupiah dalam beberapa bulan terakhir ini juga baik, ya kan. Jadi stabil istilahnya. Jadi sebetulnya ini faktor-faktor penunjang. Ya kan, income per kapita. Ya kan, masyarakat Indonesia juga sekarang di kisaran $4.000. Ya kan, kami harapkan tentunya akan menaik terus kan, meningkat terus, sehingga daya beli masyarakatnya juga bisa terpacu gitu. Ya, jadi premis di awal dialog kita, produsen sekarang sudah mulai senyum dengan geliat otomotif juga betul ya Pak ya, kurang lebih ya, seperti begitulah, itu. Tapi tidak, ya harusnya tidak naik signifikan, tetapi tetap ada kenaikan. Tapi sejauh mana sih Pak sebetulnya sektor otomotif ini menyumbang terhadap perekonomian nasional? Anda melihatnya seperti apa? Oh, besar sekali. Jadi kita pernah berhitung waktu itu bersama dengan Kementerian Perindustrian. Jadi omset penjualan kendaraan bermotor dalam 1 tahun itu kira-kira 300 triliun. Oh, oke. Ya. Nah, kalau kita coba kita ambil angka-angka saja ya. PPN yang kita bayar itu kan 10%. Jadi kurang lebih 30 triliun. PPNBM atau pajak penjualan barang mewah itu kan range-nya dari 10 sampai 125%. Kita ambil rata-rata 15 deh. 15%. Jadi itu sudah 45 triliun. Jadi 30 dan 45 itu masuk ke pemerintah pusat sebagai penerimaan pemerintah. Pemerintah daerah pun kebagian. Contohnya adalah STNK, biaya balik nama. Itu kira-kira 10%. Jadi itu 30 triliun lagi yang kami sumbang untuk pemerintah daerah sebagai PAD, pendapatan asli daerah. Ya kan, baik itu DKI maupun provinsi-provinsi lain, ya kan, selama mobil itu didaftarkan di sana kan harus bayar biaya balik nama. Jadi paling tidak 100 triliun lah. Itu jumlah yang kita sumbangkan ke pemerintah ya sebagai APBN tentunya, ya kan, yang diterima oleh pemerintah pusat dan daerah. Jadi istilahnya otomotif ini salah satu juga penyumbang yang cukup besar lah. Oke, itu otomotif ke pemerintah. Tapi dukungan pemerintah sendiri terhadap pertumbuhan industri otomotif nasional seperti apa? Nah, itu memang yang kita selalu harapkan tentunya kan. Kami Gaikindo selaku asosiasi memberikan masukan-masukan melalui Kementerian Perindustrian khususnya, ya kan, apa yang kira-kira
perlu direvisi atau perlu dikatakanlah dirubah dan lain-lain supaya ya kita bersama-sama ingin membangun satu industri otomotif yang kuat di Asia atau ASEAN ini, ya kan? Dan kita sudah buktikan bahwa 3 tahun terakhir ini kita menjadi pemimpin di ASEAN dalam angka penjualan domestiknya. Tetapi kita masih sangat tidak puas tentunya dengan angka ekspor. Angka ekspor kita masih rendah, yaitu hanya sekitar 200.000 per tahun. 200.000 itu targetnya harusnya berapa yang diinginkan? Waduh, kalau kita bicara begini, kapasitas produksi di Indonesia itu dari semua merek adalah kurang lebih 1,9 juta. Penjualan domestik kira-kira 1 juta, ekspor 200. Ya. Jadi terpakai hanya 1,2. Jadi masih ada 700. Ya, idle 700. Ribu. Nah, ini yang harus kita pikirkan bagaimana mengisi ini. Kalau memang pasar domestiknya belum mampu menyerap karena tadi faktor-faktor pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, tentu kita harus memikirkan ekspor. Nah, inilah yang kita sekarang ini bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian untuk katakanlah kami sudah meminta tentunya bahwa menurunkan tarif PPNBM khusus untuk sedan kecil dan SUV kecil karena kita ini sebetulnya adalah jago kandang kalau kita sebut begitu. Karena Indonesia ini basis produksi untuk MPV. Ya memang domestik itu MPV, primadonanya kan MPV. Tetapi MPV ini kalau mau diekspor agak sulit. Karena memang di negara-negara tersebut yang diminati adalah masih sedan. Kan gitu. Jadi ini kita bikin untuk domestik. Itu luar biasa. Tapi kalau untuk keluar masih untuk sulit. Untuk keluar kita kalah bersaing dengan Thailand. Pak, kita harus break dulu. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Mandiri.